Belakangan ini, masyarakat digegerkan oleh kemungkinan terjadinya tsunami di selatan Pulau Jawa, khususnya meliputi kawasan pesisir dan wisata pantai selatan. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu, tim peneliti dari Institut Teknologi Bandung menerbitkan sebuah hasil riset dalam jurnal Nature Scientific Report. Riset itu sendiri menyebutkan bahwa wilayah selatan Pulau Jawa berpotensi diterjang tsunami dengan ketinggian hingga 20 meter. Kajian mengenai potensi tsunami tersebut mengacu pada data gempa dari Katalog Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Katalog International Seismological Center. Isu tsunami setinggi 20 meter di selatan Pulau Jawa nampaknya membuat masyarakat panik. Walaupun tidak sedikit masyarakat yang masih menganggap soal isu tersebut sebagai berita palsu atau hoax. Terpantau hingga saat ini, di kawasan wisata Pulau Merah, pantai selatan Banyuwangi, keadaan masih normal, walaupun untuk saat ini pantai wisata Pulau Merah sangat sepi pengunjung. Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami, Dr. Daryono mengatakan, kecemasan dan kepanikan publik yang sering muncul akibat adanya informasi potensi gempa megatrust terjadi karena adanya kesalahpahaman. Para ahli dalam menciptakan model potensi bencana sebenarnya ditujukan untuk acuan upaya mitigasi. Tetapi sebagian masyarakat memahaminya kurang tepat, seolah bencana akan terjadi dalam waktu dekat, ujar Daryono kepada Tribun Jabar.id. Ini masalah sains komunikasi yang masih terus saja terjadi. Karena hingga saat ini masih ada gap atau jurang pemisah antara kalangan para ahli dengan konsep ilmiahnya dan masyarakat yang memiliki latar belakang dan tingkat pengetahuan yang sangat beragam. Kasus semacam ini tampaknya masih akan terus berulang dan pastinya harus kita perbaiki dan akhiri, lanjut Daryono. Ia mengakui kepanikan masyarakat akibat informasi potensi gempa megatrust sering terjadi, bahkan terus berulang setelah tsunami Aceh 2004 lalu. Untuk mengakhiri kepanikan tersebut, Daryono berharap agar masyarakat meningkatkan literasi, serta tidak mudah kaget setiap kali mendengar informasi potensi bencana. Ia juga meminta warga tidak terpancing dengan judul berita yang bombastis dalam memberikan judul pemberitaan potensi bencana. Menyikapi isu tsunami ini, Wayang Channel menginformasikan, sebagai masyarakat awam, sebaiknya kita mengambil kesimpulan yang sederhana saja. Jangan mudah terpancing dengan berita-berita yang belum tentu jelas sumbernya. Pahami isi dan tujuan berita yang ada, terutama di media sosial yang ada di dunia maya sebelum Anda terlanjur mempercayai berita tersebut. Jangan hanya membaca berita dari satu sumber saja. Bandingkan isi berita dengan berita dari sumber yang berbeda. Semakin banyak Anda membandingkan berita antara satu dengan yang lainnya, Anda pasti akan tahu kebenaran berita yang terselip di dalamnya. Mengingat persaingan politik di Indonesia sekarang ini, yang sangat memprihatinkan, tak jarang mereka menunggangi isu-isu yang gak jelas, memutarbalikkan berita, dan lain sebagainya. Dan korbannya adalah masyarakat kecil. Karena masyarakat adalah sumber kekuatan mereka.
BMKG menghimbau kepada masyarakat, jangan panik dengan adanya isu tsunami, tapi pahami cara selamatkan diri ketika ada bencana tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengklarifikasi riset dari Institut Teknologi Bandung, yang menyebutkan kemungkinan potensi tsunami hingga 20 meter di pantai selatan Jawa Barat, dan 12 meter di selatan Jawa Timur. Klarifikasi diberikan sebab riset terkait potensi gempa kuat di zona megatrust, yang sejatinya membahas mitigasi, malah memicu keresahan akibat salah pengertian. Masyarakat awam pun menduga seolah dalam waktu dekat di selatan Pulau Jawa akan terjadi gempa dahsyat. Padahal tidak demikian, kata Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami, Dr. Daryono dalam keterangan resmi yang diterima cnnindonesia.com. Menyikapi isu tsunami tersebut, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Dr. Daryono menghimbau kepada masyarakat untuk mengakhiri kepanikan terkait mengenai informasi gempa megatrust. Wayang Channel juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan Anda. Silahkan klik tombol subscribe bagi yang belum berlangganan di channel ini, supaya tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Klik tombol jempol ke atas bila Anda menyukai konten seperti ini. Kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar yang telah tersedia di bawah video. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.